Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi hari ini barengan saya Kiki yang akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bikin bros anggur super mewah pakai Mutiara Air Tawar Barok ya. Jadi kalau bentuk bunga biasa kita udah nyobain bikin nih ya kemarin yang kayak gini nih. Oh, kayaknya teman-teman udah kebayang caranya gimana. Nah, kali ini bentuknya bukan anggur tapi full mutiara barok semua ya. Jujur model bros ini menurut saya cantik, tapi kata suami saya kayak kulit buah serikaya itu loh, guys. Lama aku memperhatikan dan melihat apa kulit buah serikaya. Bapak-bapak emang suka kayak gitu ya guys ya. Tapi ya mungkin emang sih ketika bahan bakunya cuma satu tuh brosnya jadi kayak monoton gitu ya. Cuman ya selalu ada penggemarnya lah yang simple dan minimalis seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah nggak punya bahan selain mutiara barok yang koin gini, nggak usah sedih. Ini juga bisa dijadikan bros yang mewah dan cantik. Nanti kita sama-sama bikin. Tapi jujur menurut saya bros ini pricey ya, secara bahan baku tuh mahal. Karena kan full ya semuanya mutiara barok dan ini nggak cukup satu untai guys. Jadi kayak 1,5 untai. Nah sementara kayak mana ya? Nah ini juga mutiara barok tapi ada juntai mutiara kecilnya. Jatuhnya itu menurut saya kayak lebih manis seandainya dia dikasih mutiara air tawar yang ukurannya lebih kecil, ya nggak sih? Menurut teman-teman gimana? Bagusan yang ini atau ini atau ini atau ini? Selamat pagi ya yang sudah gabung. Ini kok malah jadi arena curhat ya, Mbak Siti, Mbak Rinata, Mbak Nima. Selamat pagi, Mas Hong juga, Mbak Puri, Mbak Ella Moya. Hai, apa kabar? Selamat pagi teman-teman. Nah jadi kalau dilihat nih ya, yang ini ada mutiara air tawarnya, yang ini full barok semua. Tapi teknik bikin ini dan ini tuh sama. Artinya kalau teman-teman bisa bikin yang ini, nanti akan bisa bikin yang kayak gini juga ya. Iya, ini cocok banget buat kebayaan ya guys. Nah kalau yang ini kan dia full mutiara air tawar ya. Kalau dilihat tuh warnanya kayak plain banget, putih. Tapi kalau dikasih kristal menurut saya tuh jatuhnya jadi lebih mewah. Nah ini buat bayangan aja. Nanti kalau teman-teman mau padu padan, ini emang gimana sih gitu. Nih ya, nih kalau ditaruh di baju, emang sih dari jauh tuh kelihatannya kayak putih ya. Cuman ketika dia apa namanya ada kristalnya, dia tuh kayak lebih ada celap-celapnya gitu guys. Bling-bling gimana gitu ya. Nih, ini another design mutiara air tawar barok, tapi ini lebih ribet lagi bikinnya dan lebih susah. Bahannya habis sekitar 3 untai lah ya mutiara air tawar ya. Salah, mutiara barok 3 untai, jadi lebih hemat secara bahan, lebih hemat yang ini. Ini kalau misalnya kita pakai baju kebaya kutu baru nih cakep banget. Dia belakangnya ada penitinya 2. Sehingga dia lebih stabil. Yang belakang ini nggak ada penitinya ya. Jadi kalau dikebayain, misalnya kita kebayanya yang kebaya Kartini boleh ya, kebaya kutu baru boleh. Dikasih bros ini satu aja, udah cakep, cetar membahana guys ya. Terus mungkin di sininya dikasih bros yang ini, ya ampun, mentang-mentang tukang bros nggak gitu juga keles. Tapi ya sekali-sekali lah ya, mumpung lagi live GJ. Di sini teman-teman bisa melihat perbedaannya ini ya. Terus sama yang akan kita buat hari ini. Gimana guys? Gimana guys? Bagus gak bros aku? Ini kalau sultan gitu ya harus pakai 3 sampai 5 gitu. Apa sih? Demi cepet naik haji ya. Semua bros dipakai dan dijual, ya ampun. Ya namanya juga usaha ya guys ya, mohon dimaklumi. Oh, yang jelas terima kasih banget kemarin posting, ya Allah semoga brosnya cepet laku biar cepet naik haji. Yang ngasih amin banyak banget, aku jadi bahagia. Mudah-mudahan doa yang sama juga untuk teman-teman ya, yang ada niatan baik apa, semoga Allah mudahkan dan segera kabulkan niatan apapun yang direncanakan.
Oke, kita siap-siap aja. Yang paling enak dari bikin bros ini adalah kita perlunya cuma pakai bahan mutiara barok. Satu untai harga 165.000 atau yang 150.000 juga bisa dipakai ya. Nah, kalau teman-teman mau berhemat, pakai aja satu barok ditambah mutiara air tawar yang kecil-kecil sehingga dia jadinya lebih besar. Ih, bener banget Mbak Puri, kalau buat jilbab juga cakep ya. Oke lah, satunya di dada, satunya di jilbab. Nah, kalau gini nggak terlalu kelihatan aneh lah ya. Iya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman pakai kawat supernya. Karena untuk bros ini seandainya nggak pakai kawat super, kemungkinan dia ngeliut-ngeliut jadi lebih besar ya. Nah, ambil kawat supernya sepanjang 2 meter. Jadi kalau 2 meter tuh sebenarnya nggak satu tarikan tangan sih, cuman ya kalau dilipat nanti dia jadi satu tarikan tangan. Set. Ya. Oke, terus kita bongkar dulu baroknya. Sarangan itu susah banget Mbak Kiki bikin jadi bulat. Iya, apalagi kalau harus bikin jadi bentuk anggur, takutnya malah kocar-kacir gitu ya desainnya ya. Ya tapi nggak harus gitu juga. Yang penting kita sudah tahu pakemnya. Nanti insya Allah mau dibikin model anggur atau model bunga itu akan lebih mudah. Saya kasih tahu rahasianya ya. Karena kalau di reels mungkin videonya terlalu cepat sehingga bikin teman-teman lebih susah membayangkan step by stepnya. Nah ini kita pilih barok ya. Barok ini kan emang nggak mulus ya. Sebenarnya yang mulus ada sih, tapi yang mulus tuh satu untai kayak berapa juta gitu. Jadi kenapa Mbak mutiara barok di koleksi Kiki asli nggak? Asli lah, cuman ya kalau diperhatikan zoom itu tidak mulus sempurna dan agak-agak ada bagian yang bocel. Itulah kenapa dia harganya nggak nyampe 200.000 satu untai. Itu pun buat beberapa orang terasa mahal ya, tapi kalau yang sudah sering pakai barok ini tuh ya barok yang memang kualitasnya hadir bersama harganya. Nggak mulus-mulus banget nih. Oke, kita pilih yang paling bagus dan paling cantik, lalu kita jepit di sini di ujungnya pakai tang, set, terus sini sampai mepet banget guys. Nah, mepet ini akan menentukan kerapihan, karena kalau teman-teman nggak bisa mepet, pasti di tengahnya harus ditambahi dengan mutiara air tawar lagi ya. Nih kayak gini nih. Nih di sininya ada mutiara air tawar yang bulat. Tapi kalau dia bisa mepet dan rapi, dia tanpa bantuan mutiara jenis lain pun sudah bisa jadi bentuk anggur jadi bosnya ya. Nah, sehingga lilitannya jangan terlalu besar yang di tengah. Kita buka satu ke kanan, satu ke kiri. Set, ya, ini 2 cut. Ini pakai 1,5 string Mbak kalau sebesar ini ya. Nah kalau teman-teman mau lebih besar tapi nggak mau pakai 1,5 string, ya ampun, saya mengalami apa yang sering Olive alami guys. Kawat supernya putus. Mbak, kenapa itu bisa terjadi? Biasanya ini karena sudutnya ya. Sedih sekali. Gak apa-apa. Kita mainkan dengan hanya satu kawat super saja. Oke. Jadi yang tadi biar. Kita sekarang ambil satu mutiara. Aduh, aku bisa melihat Olive tertawa terbahak-bahak dari layar sini. Nih ya. Ini satu aja. Nah, kenapa sih Mbak kalau bikin selalu harus dilipat di tengah? Itu supaya tahu titik tengahnya di sebelah mana ya. Jadinya kalau misalnya nggak ada tengahnya ya kita harus pandai mengira-ngira. Oke guys. Nih, dung. Nah, ya, udah kebayang. Nah, kemudian ini kan jangkar utamanya itu ada 3 ya. Terus kalau mau bikin di step layer berikutnya gimana Mbak Kiki supaya dia bentuknya melingkar? Yang pertama diisi adalah
satu di tengah sini ya. Jadi antara 1, 2 ini kita kasih tengahnya sini. Satu dikasih di sini. Kebayang ya. Terus satunya lagi nanti di sini. Nah, setelah ada 3 di situ, di antara rangkaian itu baru kita tambahin kerang lagi. Nah, ini insya Allah kalau kita pakai patokannya kayak gitu, pasti dia akan melingkar ya. Jadi triknya hanya seperti itu teman-teman. Ya, ini segitiga ya yang pertama. Sekarang kita coba set, kita lipat. Nah, ini posisinya agak separoh keluar ya, supaya dia melingkar. Jadi kalau dia terlalu mepet juga, brosnya bukannya jadi lingkaran tapi jadi tebel. Nah, kalau brosnya jadi tebel, bahan baku yang dipakai pun jadi relatif banyak. Nih kalau teman-teman perhatikan ya, harusnya lingkaran di sisi yang kedua itu ada juntai atau uran yang relatif agak panjang dibandingkan ketika yang di rangkaian pertama. Nah, ini kita bikin 3 kali, semuanya di antara titik-titik yang bros tadi ya. Oke, sep. Lalu kita putar lagi. Nah, putar ya. Ini semua dikembalikan ke tengah kawatnya, sama seperti bikin bros-bros pada umumnya. Iya. Kembali Mbak Ruli sengaja dipakai semua agar bisa cepat laku dan cepat naik haji. Amin. Pokoknya tagline minggu ini ya. Aduh, amin. Satu dilipat ke belakang sini. Iya. Kayaknya kalau belum ada undangan kawinan mau aku pakai sih ke Alfamart. Lingkaran dia akan membentuk segitiga guys. Jadi kalau teman-teman bingung gimana bentuk bros segitiga, ya intinya seperti itu sih. Dari segitiga yang pertama, ini kan 1, 2, 3, ini yang ketiga. Nah, supaya membentuk bunga di antara segitiga-segitiga ini, kita akan kasih kerang lagi ya. Jadi biasanya ada 2 kerang di antara yang tadi itu. Saya tunjukkan ya biar lebih kebayang. Kan kerang yang pertama dan ini kerang yang kedua ya. Nah, ini kita taruh di sini. Nih, kita putar. 1, 2, 3. Sip. Kebayang ya. Lalu ini kita tambahkan lagi. Oh. Nih, ya. Nih, ditahan di sini lalu kita putar. 1, 2, 3. Kebayang ya teman-teman. Yang belum bisa bikin melingkar, kurang lebih rahasianya hanya seperti itu tadi. Terus ini kita kasih di antara yang sini. Ini bisa dikasih 1 lagi. Biasanya kalau di atasnya 3, di bawahnya itu butuh sekitar 6 atau 5 butir kerang yang ukurannya serupa. Tapi kalau misalnya yang dirangkai nanti adalah kerang bentuk kelopak, nah itu mungkin nggak akan sama ini. Mbak, aku sering potong ya kawatnya. Mbak, aku sering potong ya kawatnya. Mbak, ini pertanyaan atau gimana ya? Atau mungkin nih, Mbak, kok aku sering kepotong ya kawatnya? Mungkin gitu ya bacanya ya. Maaf guys, ini semacam kalau nggak ada tanda bacanya bingung mengartikan. Aduh. Oke. Inilah dia. Bismillah. Oke, terus. Nah, pertanyaan yang sering juga dialami oleh teman-teman adalah, oh mungkin patah ya Mbak, kok sering patah ya kawannya gitu.
Mbak, kok aku sering melintir-melintir ya kerangnya gitu. Jadi kerangnya ini nggak bisa lurus, alias dia kayak geol-geol gitu, kayak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Aduh, geol-geol tuh gimana sih bahasanya? Maksudnya kayak goyang-goyang gitu guys. Nih ya, nih kan dia kayak goyang-goyang gitu. Apa nih problemnya kalau dia goyang-goyang kayak gitu? Nah, ini trik yang kedua. Emang ini sengaja saya bikin cuman pakai satu kawat supaya kelihatan kalau dia goyang-goyang ya. Kalau teman-teman nggak mau goyang-goyang miring-miring gini, tapi pengennya langsung rapih tegak gitu ya. Nah, nih rapih tegak paripurna, pakai 2 kawat sekaligus. Nih kalau dilihat kawat supernya ada 2 buah sekaligus, sekali masuk ke dalam kerang ya. Tapi tips yang kedua adalah cara megang manik-maniknya ketika ngerangkai itu juga harus diperhatikan ya. Harusnya kayak gini nih. Set, set. Nih. Jadi dia nyelip di sini. Kenapa? Telapak tangan kita akan jadi alas atau pegangan yang rata supaya itu manik-maniknya nggak goyang-goyang. Kalau maniknya masih goyang-goyang juga dan kita nggak pengen maniknya goyang-goyang terus, maka semakin lebar kerangnya, kita harus dobelin kawatnya. Caranya gimana? Kita ambil 2 kawat sekaligus ya. Salah. 2 meter kawat sekaligus. Kita lipat jadi 2 seperti ini guys. Terus kita selipin di mutiaranya ya. Ini kan rangkainya udah jadi ya. Nih, masukkan dari atas ke bawah seperti ini. Tarik supaya dia terakhirnya sama panjang. Bismillah. Dia harus sama tingginya seperti ini. Kalau misalnya terlanjur tidak sama tingginya, maka teman-teman bisa potong menggunakan tang potong mengikuti tinggi yang paling pendek ya. Jadi biar dia sejajar sama rata gitu tingginya. Ini terus kita masukkan ke sini. Nah, kalau mau rangkaiannya lebar, kita bisa bikin 3 susun ya. Jadi kalau yang ini bunganya ada 3 susun. Tapi kalau mau relatif bikin yang panjang aja, 2 susun ini sudah cukup. Tinggal kita lanjutkan memanjang ke arah bawah. Oke. Ini kan kalau teman-teman lihat, yang atas ada 3, yang bawah ada 7 ya. Nah, kemudian kita di tempat yang 7, ini bisa kita pasang lagi perpanjang sedikit. Jadi kita pilih salah satu sisi gitu. Nah, kemudian kawat dari bawah arahkan ke atas rangkaian. Terus dari atas rangkaian disisipkan di pinggirnya kelopak kerang ini. Kenapa kok disisipkan di pinggirnya kelopak kerang? Supaya kerang yang di tengah itu nggak semakin begar atau semakin kebuka lebar ya. Ingat, pada rangkaian kali ini kita tidak akan menggunakan manik-manik bantuan lain. Kita hanya menggunakan full semuanya mutiara barok. Mbak, gimana kalau saya di rumah saat ini nggak punya mutiara barok? Bisa nggak ya saya bikin pakai bahan lain? Bisa, teman-teman bisa kreasikan pakai kerang-kerang ya. Boleh model apa aja, tapi yang kira-kira tuh bentuknya seperti koin atau melebar. Kalau mau pakai nyobainnya pakai akrilik pun sebenarnya juga bisa ya. Nah, ini gini kan guys. Nah, dia ini sudah mulai memanjang ke bawah ya. Nah, kemudian ini kita tambahkan lagi di bagian bawah. Jadi sudah mulai jejer turun ke satu sisi aja. Tadi kan bentuknya udah bunga ya, melingkar bunga. Sekarang hanya turun di satu sisi saja. Bismillah. Nah, pada saat semakin menjauh ya dari titik tengah, kita sudah pakai kawatnya di double. Supaya apa? Supaya kalau teman-teman lihat ya, ini kan dia jalinan kawatnya panjang ya. Ini kalau sendirian atau hanya satu kawat aja, dia nggak akan bisa tegak paripurna.
Tapi kalau dia 2 buah kawat sekaligus, ini rangka yang mengikatnya akan relatif lebih tebal. Dan posisi mutiara baroknya pun jadi lebih kokoh dan kaku ya. Nanti kalau sudah kayak gini biasanya agan kelihatan tuh di sini. Wah, di sini kayak agak buka sedikit ya. Nah, baru di sebelah situ kita tambahin 1 mutiara barok lagi supaya bentuknya kayak V ya. Jadi kayak atas sudah lingkar, di bawah itu dia kayak lebih panjang. Gimana caranya supaya nggak keliru? Kalau masih belum bisa membayangkan, teman-teman bisa bikin dulu ya gambarnya. Nah, ini kan sebenarnya motif anggurnya ini mirip paisley ya. Kalau browsing tuh namanya motif paisley. Nah, itu tinggal kita cari aja nanti di blad, dipasang di atasnya kertas supaya paling nggak kita punya bayangan nanti lebarnya seberapa. Kenapa kok gitu? Karena biasanya kalau kita makin jauh dari senternya kan beban yang menanggung kawatnya itu makin berat ya Mbak. Nah, sehingga kalau rangka ini makin jauh dia kayak makin goyang ya. Tapi kalau dia nggak terlalu berat sih nggak kerasa. Cuman kelihatan kayak uglik-uglik lucu gitu. Cuman kalau bikin yang model anggur selebar ini di agak jauh dia uglik-uglik lucu, biasanya orang malah nggak yakin ya, dikira kayak brosnya mau putus. Aduh Mbak, brosnya ini nggak apa-apa nanti kalau dipakai lepas gitu ya. Sebenarnya karena lingkaran kawatnya atau diameter ketebalan kawatnya itu tidak sanggup menahan beban seberat kelopak kerang yang dipakai. Nah, terus kita kasih lagi ya. Bismillah. Jadi kalau dibilang tukang bros itu tidak menguasai ilmu matematika, ngapain belajar matematika atau fisika? Ntar juga jadinya tukang bros. Jangan salah guys. Kita berhitung membentuk lingkaran, mengira-ngira ya, membuat estimasi perhitungan biaya jual, itu semua menggunakan matematika dasar. Membuat desain, mengatur posisi dan komposisi ketebalan kawat itu menggunakan dikit-dikit ilmu fisika. Jadi jangan meremehkan mata pelajaran ini untuk adik-adik yang masih sekolah ya adik-adik. Meskipun ya mungkin nilai kita itu hanya sesuai KKM. Betul, namanya KKM apa ya? Pokoknya nilai paling minimum lah ya di kelas itu harus kita usahakan untuk tercapai ya. Dan percayalah, meskipun menjadi tukang bros, kerja keras dan semangat belajar masih akan terus bermanfaat. Ya, jadi jangan meremehkan lembur-lembur yang sudah teman-teman kerjakan selama ini. Adik-adik yang masih kuliah atau sekarang mungkin masih ada di bangku SMA ya, percayalah dik, itu nanti akan membentuk karakter yang kuat dari kita untuk terus rajin bekerja dan semangat, tidak mudah menyerah. Ini sebenarnya sebuah pidato untuk anak-anak saya ya. Kadang kalau anak-anak kita udah bisa menghasilkan uang dari keterampilan yang dia punya, adalah pikiran yang terlintas di benak mereka, ngapain aku belajar yang pelajaran-pelajaran jelas nggak kepake waktu aku bisa melakukan keterampilan ini. Mama dulu juga mikir gitu nak. Waktu saya udah jadi penyiar radio, kan saya lumayan lah ya kalau misalnya diundang MC gitu ya, ya lumayan banget lah pokoknya. Nggak usah nyebut nominal, pokoknya
saya termasuk mahasiswa kaya lah, karena keterampilan saya membacakan iklan dan juga membawakan acara gitu. Jadi voice over itu namanya kalau kita ada iklan-iklan yang jadi pengisi-pengisi suara iklannya itu loh guys. Nah itu kerjaan saya waktu dulu kuliah. Ini kalau udah tersisa kecil mungil, sembunyikanlah di antara kerang-kerang ya. Nah terus waktu itu saya lagi kuliah jurusan akuntansi ya. Dan banyak banget mata kuliah yang kayak nggak kelihatan manfaatnya gitu waktu itu ya. Sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, itu mata kuliah yang susah. Terus habis itu apalah yang dipelajarin ya, nggak bisa gini pun aku dibayar orang membacakan rundown acara gitu kan. Lumayan lagi dibayarnya gitu. Terus habis gitu ya kembali ya, yang ternyata memang tidak terbayarkan adalah ketika saya akhirnya kerja walaupun tidak di bidang akuntansi ya. Tapi sekarang ketika tiba-tiba ada orderan, Mbak Kiki bisa nggak ya 2 hari jadi nih bros segini, itu kan membutuhkan stamina belajar lemburan kita waktu kuliah ya nggak sih? Itu anak-anak sistem kebut semalam. Kalau saya dulu tidak menerapkan SKS pada saat kuliah guys, pasti lembur di masa jualan bros terasa berat. Namun karena sejak kuliah sudah rajin SKS, ya ternyata setelah kita bekerja di bidang ini terasa cukup membantu ya keterampilan SKS itu. Ini memotivasi atau demotivasi ya? Ya. Jadi gimana Mbak, sebenarnya bermanfaat nggak sih belajar di bangku kuliah? Oh jelas bermanfaat ya. Kalau misalnya kita nggak pernah ngalamin ngajukan judul skripsi ditolak berkali-kali, pasti ketika kita nawarin dagangan dan ditolak oleh pelanggan langsung baper dan sedih, ya nggak sih? Tapi ketika skripsi ditolak udah berkali-kali 6 bulan, nggak ada kemajuan dari halaman pendahuluan ya, ditolak oleh pelanggan itu hanya hal kecil. Karena karakter kita sudah terbentuk. Pada saat membuat skripsi, kita sudah pernah ditolak dan diremehkan oleh dosen. Jadi harus diakui ya, dosen-dosen itu cukup berjasa besar membentuk karakter. Walaupun ya pada saat terjadi mungkin ada sedikit dendam yang kita rasakan ya. Sampai mungkin kita ingin membuat film merajut dendam karena sering ditolak. Tapi ya begitulah ya. Semoga live ini yang kayak nggak bermanfaat ini bisa menambah wawasan hidup ya, khususnya bagi adik-adik yang masih kuliah. Jangan mudah menyerah dik, semangat belajar dan bekerja ya. Insya Allah itu nanti ada manfaatnya. Guys, tadi kan udah ada bunga ya. Iyalah, ditolak dosen tuh langsung terbayang wajah ibu kita kan. Apa mama harus membayar lagi UKT tahun ini? Uang semester. Enggak, kok mau udah lulus. Iya, sebenarnya penolakan dosen itu ya berat sih, tapi melihat ibu kita sedih karena harus bayar uang semester lagi tuh kayaknya lebih berat ya. Guys, kebayang ya. Nah, ini nih bentuknya sudah mirip-mirip anggur. Terus ini tinggal kita tambahin lagi di bawah sini. Jadi kalau dia sudah gerumbul di atas ini udah setengah jalan lah. Anggurnya sudah mulai terbentuk. Artinya teman-teman juga bisa ya melakukan hal yang sama menggunakan mutiara yang bentuknya bulat-bulat. Itu sudah nggak ada problema lagi ya, insya Allah akan lebih mudah. Nah iyalah, bagaimana pola positif saat berjualan itu terbentuk? Ya karena mental itu sudah teruji sejak dulu kala.
Apalagi kalau mungkin ada di sini cowok-cowok. Kalau cewek-cewek jarang kali ya yang nembak cowok ya. Ya katakanlah ada yang sudah pernah ditolak cowok berkali-kali gitu. Ditolak customer mah kecil. Ditolak cowok aja kita tetap strong. Gitu. Mungkin loh ya, mungkin. Ini hanya sebuah perumpamaan ya guys. Duh, ini di sini mama-mama pada cerita ya. Apa namanya? Iya mbak, bener banget mbak. Kalau dapat kabar dari anak-anak harus bayar uang UKT lagi tuh sungguh merupakan sebuah kabar yang membuat hati maknya asik. Enggak juga loh guys. Saya juga masih suka ditolak kok. Iya, tapi tenang aja. Ditolak sekali, cari yang lain ya. Tidak ada, maksudnya jangan bikin kita tuh patah hati. Anggap aja tolak menolak itu sebagai suatu rutinitas yang wajar lah dalam kehidupan pedagang macam kita. Insya Allah lah ada jalannya guys nanti ya. Nih guys, kalau dilihat di belakang itu dia panjang berliku. Nah, bentuknya seperti anggur. Teret ya. Nah, semakin jauh nanti dia akan muter. Ya. Tapi ya memang sih nggak bisa cepet juga ya. Pola ketebalan muka itu terbentuk ya. Pola ketebalan muka. Maksudnya kalau kita udah sering ditolak berkali-kali kan lama-lama mukanya jadi tebel gitu ya. Jadi itu memang proses. Artinya mungkin teman-teman di awal-awal ya pas ditolak itu sedih lah, wajar guys, itu wajar banget. Tapi nanti setelah makin sering itu kita akan lebih kayak apa ya, terbentuk ya, kayak lebih strong gitu. What doesn't kill you make you stronger. Gitu loh. Mbak, pakai mutiara bulat bisa ya? Bisa, Bu Ina. Ini bisa banget, cuman ingat, kalau mutiaranya makin bulat, dia kan artinya makin kecil ya. Sehingga butuh waktu semakin lama untuk membentuk pola anggur seperti ini. Kalau mutiara yang dipakai makin lebar, insya Allah dia jadi makin cepat selesainya. Dan ini kalau teman-teman lihat dari belakang ya, nih anggurnya itu dia paling belakang tuh dia panjang-panjang seperti ini. Dan kalau dia nggak didobelin kawatnya, pasti akan goyang atau uglik-uglik. Nah kebetulan saya punya lempengan kayak gini nih, khusus untuk desain-desain yang modelnya menganggur. Teret! Sudah selesai deh. Ini dia cuman pakai satu kerang ya, persis satu untai yang tadi dipakai. Kalau yang ini pakai 1,5 untai dan ada yang kecil, ada yang sedang gitu di dalam satu rangkaian bros ini. Nah nanti menghitungnya gimana? Nah ini perlu diingat ya, karena bahan bakunya kan mahal, sehingga kalau teman-teman pakainya 1,5 untai atau pakainya 1 untai, itu akan ngaruh di harga jual produknya. Jadi kalau ada yang pesan, pastikan dulu orangnya itu kira-kira di budget berapa ya dia mau. Nanti ukuran dari brosnya akan ngikutin anggaran yang pelanggannya punya. Jadi ketika kita dapat custom order, atau Mbak bisa nggak bikinkan bros bahannya mutiara barok semua? Oh bisa Ibu, kira-kira harganya 350.000 sampai 400.000 misalnya ya, kita bilang. Oh iya Mbak, nggak apa-apa, harga itu bukan masalah buat saya. Ini pelanggan yang kita tunggu-tunggu dan kita doakan ya.
Nah, kalau memang dia bilang kayak gitu, artinya kita tinggal bikin bros di harga ya 150 sampai 200 ribu lah ya harga bahan bakunya. Nanti baru bisa kita jual di harga 350 sampai 400 ribu tadi. Jadi biasanya sih bahan baku itu saya hitung separohnya dari harga jual. Kalau orangnya, nah nggak enaknya custom itu kan pada saat kita sajikan pertama belum tentu ya orangnya setuju ya. Ini kita langsung tutup ya guys, dikasih ini di ini. Nah, kalau misalnya orangnya kagak setuju, nah, jadi untuk membuat orangnya setuju caranya adalah ini mbak brosnya harganya 350.000, tapi karena ini kan idenya dari mbak ya, kalau mbak langsung setuju 300.000 saja mbak untuk pembayaran hari ini. Oh iya ya udah deh mbak, aku udah srek kok. Nah, jadi dia tergerak untuk bayar lebih cepat. Atau teman-teman bisa kasih harga, ini harganya 400.000 mbak, tapi kalau transfer ini buat mbak 350.000 aja deh, atau kita kasih bonus. Ini harganya 350.000 mbak, tapi kalau mau dibayar hari ini ada bonus cincin atau peniti dagu kayak gitu ya. Sehingga menerima custom itu trikinya adalah pada saat menjual juga harus berseni dan supaya orangnya nggak minta revisi bolak-balik. ya secara kan namanya custom itu apa yang ada di bayangan kita mungkin nggak sama ya sama apa yang di bayangan custom kita. Pun sudah digambar, sudah ditunjukkan desainnya, udah segala macam dilakukan sebagai tahap awal. Cara mengunci dan memastikan barang yang di custom order itu pasti dibeli adalah dengan ngasih spek harga tertingginya dulu berapa, sehingga orang itu udah ada bayangan nanti kalau jadi aksesorisnya terakhirnya ada di harga berapa. Ini gini ya, tinggal dililit aja, set, nanti bagian belakangnya seperti ini. Oke, bagian depannya seperti ini. Terus kita coba ya. Oh, dia seperti anggur. Enggak. Itu saya agak berlebihan. Nah, kalau misalnya mau agak estetik dan indah ya otomatis ini teman-teman kasihlah juntai-juntai berupa mutiara air tawar yang ukurannya kecil, atau dikasih nih kristal-kristal gitu. Jadi kesannya kayak lebih bling-bling ya, dan nggak terlalu plain di mutiara air tawar saja. Nah, kuncinya supaya yang pesan senang adalah pastikan dulu orang itu konsepnya model gimana. Apakah dia suka yang mewah ataukah dia memang pecinta yang klasik anggun biasa-biasa aja. Karena ada ya orang sukanya pakai mutiara air tawar tapi nggak mau terlalu menor dan kelihatan. Nah, ini ini yang kita antisipasi, mana yang dia lebih suka supaya bisa jadi pembanding atau bayangan ya. Oke teman-teman, gitu dulu untuk ketemuan hari ini ya. Mudah-mudahan sharingnya bisa bermanfaat, membantu teman-teman bikin kerajinan dari mutiara barok dengan lebih mudah. Intinya frame awal itu 3 ya. Nanti kalau mau bikin bentuknya bunga atau lonjong ke bawah, pastikan kita ngisi dulu aja di antara 3 tadi yang kosong yang mana, nanti bikin melingkar. Wah, Mbak Ting Ting kayaknya masih rindu berat ya. Jadi 1 jam terasa begitu cepat. Makasih banyak Mbak Ruli, kesayangan aku. Iya, cepat sekali ya bikin bros ini. Bayangin guys, begitu cepat, mudah, dan gampang terjual. Tereng. Jangan lupa bahannya beli di koleksi Kiki guys. Terus kawatnya juga pakai kawat supernya koleksi Kiki. Ini sudah 1 jam belum sih Mbak? Ngomong-ngomong kayaknya udah ya. Ya nanti kalau pengen ngobrol-ngobrol lagi boleh deh sharing di komen ya. Karena kalau di live ngobrol-ngobrolnya nanti semakin random yang dibahas ya. Dari materi skripsi sampai pembahasan menolak cowok. Waduh.
Oke guys, gitu dulu. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.